Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan penelitian mini tentang analisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada teks karangan narasi peserta didik yang disusun oleh saya sendiri, Linda Lasmini, dengan NIM 21641012, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, dosen pengampu Ibu Melani Harpikasari, MPD. Latar belakang. Bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan interaksi manusia. Setiap orang membutuhkan bahasa untuk menyampaikan pesan, perasaan, maksud, atau sekedar untuk berekspresi kepada orang lain dengan bahasa. Seseorang akan dapat memberikan pesan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Penguasaan bahasa yang baik berarti akan berdampak pada kemampuan berkomunikasi yang baik pula. Mata pelajaran bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dengan maksud untuk menunjang pemahaman masyarakat Indonesia terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, terdapat 4 keterampilan dasar yang diajarkan, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sesuai pendapat Taringan mengungkapkan bahwa bahasa merupakan keterampilan terdiri dari atas 4 aspek, yaitu keterampilan mendengarkan, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembahasan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam karangan peserta didik, masih terdapat banyak kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, kesalahan pemakaian tanda baca, dan kesalahan penulisan unsur serapan. Yang pertama, kesalahan pemakaian huruf pada awal kalimat terjadi karena huruf pertama pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kapital, tetapi ada yang menuliskannya dengan huruf kecil. Kesalahan pemakaian huruf di tengah kalimat terjadi karena kata di tengah kalimat yang seharusnya ditulis dengan huruf kecil justru ditulis dengan huruf kapital. Kesalahan pemakaian huruf dalam judul karangan terjadi karena setiap kata dalam judul kecuali kata tugas seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Kesalahan pemakaian huruf dalam nama terjadi karena penulisan nama geografi, nama tempat, nama hari, dan beberapa nama lain dalam karangan tersebut masih diawali dengan huruf kecil. Contoh, kesalahan pemakaian huruf terdapat pada penulisan judul Liburan di Desa. Penulisan yang baik sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital adalah Liburan di Desa. Yang kedua, kesalahan penulisan awalan berkembalikan dengan yang terjadi pada penulisan kata depan. Awalan yang seharusnya digabung justru ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kesalahan dalam kata ulang terjadi karena penulisan kata ulang yang tidak menggunakan tanda hubung. Penulisan kata ulang seharusnya menggunakan tanda hubung. Penulisan kata tidak baku atau tidak tepat terdapat pada penulisan kata yang tidak baku, atau penggunaan kata yang tidak tepat baik dalam penulisannya maupun tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Kesalahan penulisan partikel dalam penelitian ini terjadi karena penulisan partikel pun ditulis bergabung dengan kata yang mendahulunya. Kesalahan penulisan kata ganti ku terjadi karena penulisannya dirangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang ketiga, kesalahan pemakaian tanda baca petik terjadi karena terdapat penulisan petikan langsung yang tidak menggunakan tanda petik. Kesalahan pemakaian tanda hubung terjadi karena pada pemerincian yang seharusnya menggunakan tanda koma justru menggunakan tanda hubung. Kesalahan pemakaian tanda pisah terjadi karena terdapat beberapa temuan kata ulang yang menggunakan tanda pisah. Contoh kesalahan pemakaian tanda baca terdapat dalam penggalan kalimat. Aku tinggal di desa bersama ayah, ibu, kakek, dan nenekku. Penulisan pemerincian pada kalimat tersebut belum menggunakan tanda baca, koma. Penulisan yang benar adalah aku tinggal di desa bersama ayah, ibu, kakek, dan nenekku. Yang keempat, kesalahan penulisan unsur serapan terjadi karena penulisan yang kurang tepat pada kata-kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Contoh kesalahannya terdapat dalam penggalan kalimat memulai aktivitas seperti biasanya lagi. Penulisan unsur serapan yang tidak tepat dalam kalimat tersebut pada kata aktivitas. Kata tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu activity, dan tulisan yang tepat adalah aktivitas.
penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada karangan peserta didik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Peserta didik belum memahami aturan ejaan dengan baik dan tidak menyadari bahwa dalam tulisannya masih banyak kesalahan. 2. Guru belum menggunakan strategi, media, atau metode tertentu untuk menunjang pembelajaran menulis. 3. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah kesalahan penggunaan ejaan pada karangan peserta didik adalah dengan mendorong peserta didik agar lebih sering menulis dan memberikan arahan atau koreksi secara langsung apabila guru menemukan kesalahan. Implikasi teoritis analisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada tes karangan peserta didik ini sudah disesuaikan dengan aturan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang berasal dari PUEBI dan teori yang ada. Implikasi praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulisan karangan dan penelitian selanjutnya. Baiklah, itu saja hasil pemaparan penelitian saya. Sekian dan terima kasih.